Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Sumatera Barat kecewa setelah Kapoldanya ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. 6 warga ditangkap polisi karena menambang emas tanpa izin, cukongnya masih bebas berkeliaran. Redam tawuran, 6 pelajar SMP dipanggil polisi. Miris dan tak percaya. Begitulah reaksi warga Sumatera Barat saat mengetahui Irjen Teddy Minahasa yang menjabat Kapolda ditangkap polisi di Jakarta karena menjual sabu-sabu. Ironisnya, penangkapan itu berselang beberapa hari sebelum Teddy mengakhiri jabatannya di Sumatera Barat. Ya, saya sebagai warga, saya sangat kaget. Betul-betul kaget saya itu. Mana tidak terduga lahnya rasa picayo itu tidak nyangko. Ya, menurut saya itu suatu hal yang tidak wajar karena itu kan tidak mencontohkan hal yang baik. Warga juga pesimistis dengan pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Barat. Pasalnya, menurut Irjen Teddy Minahasa, saat sekarang kondisinya darurat narkoba karena peredarannya yang begitu masif. Ragu saya Pak, dari peristiwa ini ragu saya dari peristiwa ini membuktikan bahwa dengan tertangkapnya mantan Kapolda Sumbar ini membuktikan bahwa mana tahu kita yang sekian kilo itu sudah beredar di Sumatera Barat. Saya sangat pesimis sekali untuk memberantas narkoba di Sumatera Barat. Ini orang nomor 1 lagi yang terlibat, apalagi yang di bawah-bawahnya nanti. Saya yakin yang di bawah-bawahnya, oknum-oknum yang di bawahnya juga akan ada yang bermain yang kayak gini. Pemberantasan narkoba. Di sini kita perlu bertanyakan, pemberantasan narkoba ini apakah serius atau hanya sekedar gurauan? Nah, bagaimana pemberantasan narkoba ini bisa terjadi jika pihak Polri yang melakukannya? Sabu-sabu yang dijual Irjen Teddy Minahasa merupakan barang bukti hasil operasi penangkapan yang dilakukan oleh polisi di Bukit Tinggi. 41,4 kg sabu-sabu yang disita merupakan tangkapan terbesar sejak Polres Bukit Tinggi berdiri. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari berbagai daerah. Beginilah suasana di rumah dinas Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa pada Jumat siang pekan lalu. Kosong dan tak ada aktivitas. Kendaraan Teddy juga tak terlihat lagi di garasi. Rumah dinas itu ditutup portal dan hanya dijaga oleh 2 anggota Brimob. Sementara itu, di halaman Polda Sumatera Barat, beberapa buah karangan bunga berjajar dengan rapi yang dikirimkan oleh beberapa bupati di Sumatera Barat. Menurut Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi, sejak Senin pekan lalu atau 4 hari sebelum ditangkap, Teddy Minahasa urusan dinas ke Jakarta. Rencananya, Teddy akan balik ke Padang saat serah terima jabatan Kapolda dengan penggantinya. Saat ditangkap, Irjen Teddy Minahasa masih menjabat Kapolda Sumbar. Sampai saat ini setahu saya beliau belum serah terima jabatan. Untuk rencananya kami masih menunggu. Jadi sampai saat ini juga kami belum tahu dari Polda Sumbar kapan serah terimanya beliau di Jakarta. 4 hari terakhir beliau ada kegiatan di Jakarta. Untuk kegiatan di Jakarta yang pasti hari ini beliau tidak ada. Jadi ada kegiatan di Jakarta. Sebagaimana diberitakan, Irjen Teddy Minahasa ditangkap Propam Mabes Polri di Jakarta pada Kamis pekan lalu. Jenderal Bintang 2 ini diduga menjual barang bukti sabu-sabu seberat 5 kg. Aksi sang jenderal ini juga melibatkan AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personel oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Robiham melaporkan dari Padang.
Terkait tertangkapnya Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Fauzi Bahar, memberikan tanggapan. Sebab banyak yang mempertanyakan pemberian kepada Irjen Teddy Minahasa gelar adat Tuanku Bandaro Alam Sati, dikaitkan dengan perbuatan tercelanya menjual barang bukti sabu-sabu 5 kg. Menurut Fauzi Bahar, gelar adat diberikan karena Irjen Teddy Minahasa dinilai sukses memberantas judi daring, memberantas maksiat, peduli kepada dunia pendidikan, peduli pada bidang kesehatan dan meningkatkan pencapaian vaksinasi di Sumatera Barat. Lalu apakah Elkam akan mencabut gelar adat tersebut? Menurut Fauzi Bahar, hal itu akan dibawa ke dalam rapat pengurus. Tentang kejadian tentang baru saja menimpa beliau, itu di luar jangkauan kita. Dan ini kita hormati proses hukum. Prasangka tak bersalahnya, praduga tak bersalahnya tetap menjadi ukuran oleh kita. Dari itu tidak ada pencabutan gelar itu. Sebetulnya gelar apa saja yang begitu diberikan pada orang, ya karena ini dirapatkan di Elkam, mari nanti akan saya rapatkan lagi di Elkam untuk duduk nih mamak semua mengambilkan sebuah keputusan. Namun mayoritas warga Sumatera Barat tak sependapat dengan Fauzi Bahar. Mereka menuntut Elkam Sumbar segera mencabut gelar adat tersebut karena telah mencoreng nama baik Minangkabau. Menurut saya pribadi harus dicabut karena ini adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Elkam Sumbar kepada beliau. Karena pemberian ini dan pelaksanaannya tidak sesuai, kalau menurut saya harus dicabut. Walaupun ini adalah merupakan kewenangan dicabut atau tidaknya oleh yang memberi gelar sang sako ini kepada beliau. Untuk diberikan gelar sama beliau ini kalau sudah kejadian begini perlu dicabut kembali. Saya sebagai masyarakat, pandangan saya bukan orang adat, pandangan saya perlu dicabut kembali. Tetapi walaupun hanya gelar kehormatan, tetap mencoreng nama baik kita atas nama nenek mama yang berada di Sumatera Barat pada umumnya. Pertengahan Juli lalu, Teddy Minahasa dan istrinya diberi gelar adat kehormatan Tuanku Bandaro Alam Sati, Putih Sibadayu. Penganugerahan ini dilakukan di daerah Pariangan, Tanah Datar. Dalam adat Minangkabau, itu merupakan gelar sang sako atau gelar kehormatan, bukan gelar sako yang bisa diturunkan kepada keponakan. Pada hakikatnya, gelar sang sako ini tak memiliki konsekuensi bagi suku atau kaum yang menganugerahinya. Beberapa tokoh yang pernah menerima gelar sang sako adalah Amir Mahmud, Susilo Bambang Yudhoyono, Irman Gusman, Megawati, Alex Nurdin, dan Irwan Praitno. Laude Jordioanse melaporkan dari Padang. Aneh tapi nyata, itulah yang terjadi di tubuh kepolisian. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap polisi di Jakarta dan diperiksa Divisi Propam Mabes Polri. Jenderal Bintang 2 ini ditangkap Kamis pekan lalu, seminggu sebelum ia dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur. Teddy ditangkap karena menjual 5 kg sabu-sabu. Aksinya ini melibatkan 3 polisi lainnya. Satu-satunya adalah AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Semuanya ada 7, Pak. Dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah pada personel oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TN. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TN dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Hasil penyelidikan diketahui jika Teddy menggelapkan 5 kg sabu-sabu yang merupakan barang bukti kejahatan narkotika. Akhir Mei lalu, Polres Bukit Tinggi menangkap pengedar narkotika dan menyita 41,4 kg sabu-sabu. Ini merupakan penangkapan terbesar sejak Polres Bukit Tinggi berdiri. Sebulan kemudian, 35 kg sabu-sabu dimusnahkan polisi. Saat itu Teddy berdalih
yang tidak dimusnahkan menjadi barang bukti di persidangan. Kemudian hari ini yang dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. 5 kg sabu-sabu tersebut urung menjadi barang bukti di persidangan, tapi justru diembat Teddy dan dijual ke pengedar lainnya. Karir Teddy melonjak usai penangkapan itu. Jenderal Bintang 2 ini pun dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur dan akan dilantik pada Rabu mendatang. Namun nasib berkata lain, urung jadi Kapolda, nasib Teddy justru berakhir di penjara. Aldian melaporkan dari Padang.